Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Shin pun lalu berpindah ke Tian yang sudah sampai di rumah. Kian pun lalu mengajak Tian untuk makan bersama. Saat makan bersama, Kian pun lalu bercerita kepada Tian. Kian berkata, "Kami menyiksa tim fisika lagi." Tian yang mendengarnya pun berkata, "Luar biasa." Kian pun lalu berkata, "Tentu saja." Lalu Kian pun bercerita lagi, "Wakil ketua klub e-sport sekolah kita datang ke warnet dan menyaksikan permainan di sebelahku." Itu kan cewek kawaii yang ada di part sebelumnya itu. Kian pun lalu berkata, "Tian, coba tebak kenapa dia muncul di warnet." Tian pun hanya menjawab, "Nggak tahu." "Kenapa?" Kian pun lalu bercerita, ada banyak klub senior yang lulus di tahun ini. Qin Huan pasti sedang merekrut orang baru dan pastinya akan jadi salah satu potensial dan kandidat. Dan ada juga kompetisi minggu depan untuk merekrutan tim e-sport di sekolah. Jika kamu ada di sana, kita akan punya 2 pemain lama di kelas biofisika kita. Tian pun hanya menjawabnya dengan berkata, "Aku akan memutuskannya nanti. Ada sesuatu yang mungkin muncul saat ini." Kian pun lalu berdiri dengan semangat dan berkata, "Aku tidak bisa menemanimu dalam beberapa hari ini. Aku harus berlatih," ucap Kian. Tian pun lalu berkata, "Baiklah, klub e-sport terlihat menyenangkan, tapi aku akan melihat ke dalamnya nanti." Tian yang kelihatannya pegal-pegal pun berkata, "Aku sedikit kaku. Mungkin masih ada waktu, aku perlu berlatih. Aku harus tetap menjaga bentuk tubuhku," ucap Tian. Shin pun lalu berpindah keesokan harinya. Terlihat Tian yang sedang lari jogging. Saat Tian sedang lari-lari jogging, tiba-tiba ada seorang anak yang menghampirinya. Anak kecil itu pun lalu memberikan sebuah kertas yang ia pegang dan berkata, "Kak, ada seseorang yang menyuruhku untuk memberikanmu ini." Tian pun lalu bertanya kepada anak kecil itu dan berkata, "Katakan, siapa yang memberimu catatan ini?" Anak kecil itu pun lalu berkata, "Ada orang aneh yang memberikanku ini, dan ia bilang, tolong berikan ini padamu." Dan lalu dia lari. Setelah itu, anak kecil itu pun lalu pergi, dan Tian lalu membuka kertas catatan itu, dan tertulis, "Izinkan aku bergabung dengan kompetisi ini, dan lihat siapa naga 3 itu." Tak lama kemudian, Shin pun lalu berpindah ke Tian yang login ke dalam game. Tian pun lalu bertemu dengan Lau Lau. Lau Lau pun lalu berkata, "Tunggu Tian, aku lupa memberitahukanmu kemarin. Setiap minggu sebelum berakhirnya hari terakhir, yaitu sekarang, terdapat sebuah siaran." Tian pun lalu bertanya, "Apa yang kau maksud siaran terbuka itu?" Lau Lau pun lalu menarik napasnya dan berkata, "Apa kamu belum pernah melihat siaran game? Semua yang kita lakukan di dalam layar, semua orang bisa melihatnya." Tian pun lalu berkata, "Baiklah, itu tidak masalah." Lau Lau dalam hatinya cemas karena Tian adalah anak yang berbakat. Lau Lau takut Tian diambil oleh guild lain. Lau Lau dalam hatinya juga berkata, "Kenapa aku tidak mencoba dan mengajaknya bergabung ke guild?" Lau Lau lalu tersenyum dan berkata, "Tian, maukah kamu bergabung ke guild bintang kami?" Dan Lau Lau juga berkata, "Jika aku terlihat membantu seseorang yang dari luar guild, aku akan dicap sebagai orang yang tak punya malu," ucap Lau Lau. Lau Lau dengan semangat juga berkata, "Jika kamu bergabung ke guild, kamu akan mendapatkan banyak keuntungan." Tian dalam hatinya juga berkata, "Meskipun aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh guild, tapi akan sangat lambat jika aku sendirian. Mungkinkah ini akan membantuku?" Lau Lau juga berkata, "Sebuah guild adalah suatu organisasi di mana orang-orang dengan ketertarikan yang sama dapat mencapai sesuatu itu bersama-sama, dan kamu juga bisa mendapatkan teman baru." Tian lalu bertanya kepada Lau Lau, "Jika aku ingin bergabung dengan guildmu, apa yang harus aku lakukan?" Meyakinkan anjir ini si Lau Lau. Padahal ini cuma marketing biar Tian masuk ke guildnya. Lau Lau pun kaget mendengar jawaban dari Tian karena ia mau masuk ke guildnya. Lau Lau dalam hatinya senang dan berkata, "Sialan, ternyata aku benar-benar seorang yang jenius." Lau Lau lalu menjawab pertanyaan dari Tian. "Biasanya kita perlu menilai setiap calon, tapi aku sadar akan bakatmu. Jadi aku akan merekomendasikanmu."
Tian pun lalu menerima undangan untuk masuk ke guild bintang. Setelah Tian menerima undangan masuk ke guild, tiba-tiba muncul sebuah notifikasi. Kamu telah bergabung ke guild bintang berlevel 4, status guild damai bersahabat penguasa Zhang. Lalu pemberitahuan lainnya pun muncul. Selamat kamu telah bergabung ke grup. Selamat dan selamat. Banyak anjir. Dikarenakan terlalu banyak notifikasi yang muncul, Tian pun lalu mematikan pemberitahuan sistem. Tian yang ingin menaikkan levelnya lagi pun lalu berkata kepada Lau Lau, bisakah kita untuk memulainya sekarang? Lau Lau pun lalu menyuruh Tian untuk mendekat ke arahnya. Dan Lau Lau pun lalu menghidupkan kameranya dan langsung melakukan live streaming. Lau Lau pun lalu memperkenalkan Tian kepada para followernya dan berkata, ini adalah anggota baru dari guild. Kita akan bermain bersama untuk sekarang. Para follower dari Lau Lau pun lalu banyak yang berkomentar dan berkata, pendatang baru itu benar-benar beruntung. Mereka merekrut anggota baru. Sialan, aku juga ingin bergabung ke guild. Dan lain sebagainya. Pertanyaan lainnya pun muncul. Apa dia sedang dalam misi dengan Lau Lau? Kenapa kamu bawa seorang pemula ke lembah yang ditinggalkan? Apa mungkin dia kuat? Dan masih banyak lagi komentarnya, nggak habis anjir kalau dibaca semua. Nanti baca sendiri-sendiri aja ya. Lanjut ceritanya. Lau Lau pun lalu menyerang para monster kadal itu dengan kekuatan area yang bernama hukum ilahi dan membuat setengah XP dari para kadal pun berkurang. Para kadal yang belum mati pun lalu ingin menyerang Lau Lau. Tiba-tiba sebuah serangan muncul dan membabat habis para kadal itu. Tentu saja itu serangan dari Tian, dan para komentar pun muncul. Lau Lau dalam hatinya juga berkata, anak ini benar-benar kuat, tidak hanya dari serangannya yang kuat, serangannya juga mengandung kritikal. Saat mereka sedang menghadapi para kadal monster itu, tiba-tiba tanah yang ada di sekitarnya pun bergetar. Tian yang sadar bakal ada musuh yang muncul pun lalu berteriak, Lau Lau. Tian pun lalu melompat dan menggendong Lau Lau. Anjir enak cuk si Tian. Saat posisi Tian yang masih menggendong Lau Lau, banyak komentar negatif pun muncul. Tiba-tiba muncul seekor monster bos alam liar yang berbentuk Scorpio atau kalajengking yang muncul tepat di hadapan Tian dan Lau Lau. Lau Lau lalu berkata, sialan, itu bos monster level 30 kalajengking beracun. Kita membutuhkan sebuah tim yang berlevel 40 dengan 5 anggota untuk mengalahkannya. Sedangkan Tian berkata, Lau Lau, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian pun lalu tersenyum dan berkata, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Biarkan aku mencoba untuk membunuhnya. Hanya karena kita berdua, tetap saja kita bukan lawan dari kalajengking gurun pasir itu. Lau Lau yang di sampingnya pun terkejut atas ucapan yang disampaikan oleh Tian dan berkata, apa kau gila? Tian yang ada di sampingnya pun optimis dan berkata, mengalahkan monster berlevel bos pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Tian juga berkata, karena tidak akan ada kematian nyata di sini. Maksudnya tuh itu, kalau kita mati di dalam game bukan berarti kehidupan kita juga mati. Itu maksudnya ya. Tian pun lalu melompat maju dan menyerang bos monster itu, sedangkan Lau Lau mencoba untuk menghentikannya. Lau Lau pun lalu memberikan buff kepada Tian. Di saat Tian menyerang monster kalajengking itu, Tian dalam hatinya berkata, kalajengking gurun pasir beracun ini dikelilingi oleh kulit yang keras dan memiliki perlindungan yang tinggi. Jika aku ingin melibatkan banyak serangan kritikal, aku harus tetap mengkombo seranganku. Tian pun lalu menghindari serangan dari bos monster kalajengking itu dan lalu menyerang balik bos monster itu. Setelah Tian menyerang monster kalajengking itu, Tian pun lalu mundur dan dalam hatinya berkata, makhluk ini tidak ada dalam informasi yang diberikan oleh Duke. Aku harus mencari kelemahannya dari kalajengking gurun pasir beracun ini secepatnya. Bos monster kalajengking itu pun lalu menyerang dengan ekornya. Lau Lau yang di belakangnya pun tidak ingin diam saja dan menonton. Lau Lau lalu menyerang monster kalajengking itu dengan serangan duri. Lau Lau juga berteriak, Tian, kelemahan dari kalajengking gurun pasir itu terletak pada ekor dan perutnya. Tian yang mendengarnya pun lalu berkata, bagus. Dan lalu Tian mengincar perut dari monster kalajengking itu. Tian pun lalu menusuk perut dari monster kalajengking itu dengan daggernya dan memberikan 618 kritikal. Lau Lau pun lalu berteriak, Tian, aku hanya bisa membuat monster itu diam selama 3 detik.
Tian yang berada di bawah monster kalajengking itu pun lalu menyerang dengan melakukan serangan beruntun kepada monster kalajengking itu dan menyebabkan banyak serangan kritikal. Lau Lau yang melihatnya pun kaget karena kebrutalan dari Tian. Dalam hatinya Lau Lau berkata, sungguh orang yang mengerikan, apakah dia benar-benar hanya orang pemula? Tian berhasil membuat XP dari monster kalajengking itu berkurang banyak, yang tinggal 1/4-nya. Setelah menerima banyak serangan, monster kalajengking itu pun lalu menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan anti regen. Anjay, anti regen. Lau Lau yang melihat monster kalajengking itu dapat menyembuhkan dirinya sendiri pun berkata, kalajengking beracun gurun menyembuhkan dirinya sendiri, dan kita akan sulit untuk memberikan serangan yang tinggi sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, maka XP dari monster kalajengking itu akan kembali penuh. Tian pun lalu ingin mencoba memanggil para gargoyle yang ia miliki. Para gargoyle pun tiba-tiba bermunculan, dan komentar dari orang-orang pun juga ikut bermunculan. Tian pun lalu menyuruh para gargoyle untuk menyerang monster kalajengking gurun beracun itu. Para gargoyle itu pun lalu mengeroyok monster kalajengking gurun pasir itu. Tian yang melihat para gargoyle menyerang monster kalajengking itu pun tidak hanya ingin diam saja, Tian pun lalu ikut maju menyerang. Tian pun berhasil memberikan banyak damage kritikal kepada monster kalajengking itu, dan berhasil membuat XP dari monster kalajengking itu tersisa hanya 10% saja. Tian pun lalu tiba-tiba terhisap oleh pasir yang ada di sana, dan tiba-tiba muncul juga sebuah pemberitahuan sistem. Peringatan, Anda memasuki pusat pasir dan debu. Anda terpengaruhi oleh pasir dan debu, dan pergerakan kecepatan Anda berkurang menjadi 30%, dan volume darah maksimal berkurang sebesar 5% per detik. Lau Lau lalu berkata, ini tidak bagus, dengan begitu akan banyak kalajengking beracun kecil yang muncul, dan tidak ada satupun dari kita yang memiliki kemampuan ruang lingkup. Notifikasi sistem lalu muncul lagi. Peringatan, karena dampak pasir yang berdebu, tingkat serangan dan mantra serangan jarak jauh Anda berkurang sebesar 50%. Tian pun lalu dikepung oleh para monster kalajengking beracun itu. Tian dalam hatinya berkata, gurun telah mengajarkan bahwa semakin berbahaya kamu, juga harus semakin tenang kamunya. Tian juga berkata, tampaknya ketika kalajengking beracun itu membaca mantra, ini adalah kesempatan di saat pertahanannya yang paling lemah. Tian pun lalu melompat dan menyerang monster kalajengking beracun yang besar itu, dan lalu menancapkan daggernya ke tubuhnya, dan berhasil memotong tubuh dari monster kalajengking beracun itu. Lau Lau yang melihat keberhasilan dari Tian pun takjub akan keberanian dan tekad dari Tian. Tian yang berhasil mengalahkan monster kalajengking itu pun lalu mendapatkan sebuah notifikasi sistem. Tian berhasil menaikkan levelnya, dan Tian juga memperoleh 3 atribut secara gratis. Setelah berhasil mengalahkan bos monster itu, sebuah item pun lalu didapatkan yang berwarna kuning itu. Lalu bertanya kepada Tian, harta apa yang dijatuhkan oleh bos itu? Tian pun lalu menerima banyak item dari mengalahkan bos monster itu, dan juga banyak notifikasi bermunculan. Lau Lau pun lalu berkata, ini dapat dianggap sebagai perlengkapan umum di level 40 sampai ke 50, dan aku hanya tidak tahu untuk apa kunci dan jiwa yang kuat itu. Tian pun lalu berkata, ada persyaratan level untuk perlengkapan ini, aku tidak membutuhkannya, aku akan menjual ini pada suatu waktu. Tian juga berkata, aku telah mengumpulkan fragmen peta harta karun di Valley of the Lost, tapi tidak ada bisikan baru dari sistem, apakah kamu tahu bagaimana aku untuk melakukannya? Lau Lau pun lalu berkata, hah? Apakah kamu benar-benar mengumpulkan semuanya? Kamu terlalu buruk, coba lihat aku. Tian pun lalu melihat semua fragmen yang ia miliki dan berkata, tidak ada simbol, dan ujung tombaknya juga persis sama, bagaimana aku untuk mengejanya? Tian juga teringat perkataan dari Paman Habode, dan dalam hatinya berkata, menyebutkan pada alkemis bahwa ada semacam peta harta karun yang ditandai, dan hanya dengan membaca tanda itu kamu dapat melihatnya. Mungkinkah peta harta karun ada semacam itu? Tian pun lalu mencoba untuk membacakan mantra untuk melihat tanda dari peta harta karun itu. Berhasil. Tian pun lalu mencoba untuk mengumpulkannya dan mencocokkannya. Tian teringat perkataan dari Paman Habode,
Kamu dapat melihat melalui ada pola tertentu pada setiap bagian jika disatukan dengan pola yang di atas. Tian pun lalu mencoba menyusunnya menggunakan kekuatan yang ia miliki. Tian dalam hatinya juga berkata, pengkonsumsian dari pembaca melebihi muatanku. Aku harus segera cepat merapal peta harta karun itu secepat mungkin. Lalu sebuah pemberitahuan sistem pun muncul. Kamu telah berhasil memecahkan surat peta harta karun untuk mendapatkan peta harta karun yang lengkap. 3 nafas dari kehidupan keluarga. Lau Lau yang melihatnya pun senang dan berkata, peta harta karun itu apa sudah siap? Tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Lalu tiba-tiba muncul sebuah anak tangga menuju ruang bawah tanah, tepat di depan Tian dan Lau Lau. Lau Lau lalu berkata, tugas yang aneh, ini pertama kalinya aku melihatnya. Tian pun lalu terlihat kelelahan dan pucat. Lau Lau yang di sampingnya pun lalu bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Tian pun lalu berkata kepada Lau Lau, tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Sedangkan Tian dalam hatinya berkata, aku tidak bisa lagi menggunakan Nian. Jika ini terus berlanjut, itu mungkin akan mempengaruhi pada keselamatan hidupku. Tian lalu berkata, terdapat batas waktu di ruang bawah tanah, jadi mari kita periksa. Lau Lau lalu bertanya kepada Tian, apakah kamu akan pergi jika monster yang lebih kuat daripada monster kalajengking gurun pasir muncul? Nasib kita tidak akan beruntung. Mohon maaf ya, ending ceritanya gantung. Kita lanjut ke besok saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya.